Namun sayangnya, Pak RT lah yang menjadi korban salah sasaran. Begitulah ceritanya, Bapak, Ibu. Episode selanjutnya, dari tragedi salah sasaran yang menimpa Pak RT. Setelah pengakuan polisi dan terkuatnya kronologi racun dalam pizza, keluarga korban masih belum puas. Yo dan Topang mulai menyelidiki lebih dalam dengan bantuan seorang jurnalis lokal yang mencurigai bahwa ada konspirasi lebih besar di balik pengiriman pizza beracun itu. Sementara itu, istri pelaku yang berniat membunuh suaminya mulai diburu rasa bersalah dan tekanan mental, terutama setelah mengetahui bahwa tindakannya telah membunuh orang yang tak bersalah. Dalam momen dramatis, ia mulai mempertimbangkan untuk menyerahkan diri. Konflik internal juga mulai muncul di antara keluarga pelaku yang merasa malu dan tertekan oleh tekanan sosial dan media. Di sisi lain, selingkuhan sang suami mulai mengungkap sisi gelap dari hubungan mereka, membuat semuanya menjadi semakin rumit. Akhir episode menampilkan kilas balik dari hari kejadian dari sudut pandang pelaku, menambah ketegangan dan membuka ruang tanya benarkah semuanya hanya kesalahan tak disengaja? Atau ada dalang lain di balik tragedi ini? Lanjut episode berikutnya, jejak di balik pizza, suasana malam, kamera menyapu kawasan kontrakan. Setelah pengakuan mengejutkan dari pihak kepolisian, suasana di kontrakan tempat tinggal korban masih diselimuti duka dan tanda tanya. Yo dan Topang tidak tinggal diam. Mereka merasa ada yang janggal dalam kasus ini, terutama tentang siapa sebenarnya yang mengirim pizza racun itu. Di rumah Yot, Topang, Yot, lo percaya benar itu cuma salah sasaran? Yot, gue nggak tahu, tapi yang jelas, Pak RT itu nggak punya musuh. Aneh aja, bisa-bisanya dia yang kena. Kayak ada yang sengaja tutup-tutupin. Topan, pelaku, pun termenung di ruang tengah. Televisi menyala, menayangkan berita kematian Pak RT. Tangannya gemetar saat melihat wajah korban di layar. Seharusnya bukan dia. Tiba-tiba, pintu diketuk keras. Polisi datang membawa surat penahanan. Panik, tapi kemudian pasrah. Polisi, Ibu, Anda ditahan atas dugaan pembunuhan berencana. Kasus Pak RT ini enggak sebersih yang diberitain. Hantu Pak RT pun masih gentayangan. Kilas balik dari selingkuhan, Meli. Meli duduk sendiri di kamarnya. Ia membuka ponsel dan melihat pesan terakhir dari pelaku. Pesan, kalau ada pizza datang, jangan makan. Buat pelajaran dia. Meli menatap layar dengan ketakutan. Meli, pelan, ternyata dia tahu semua. Akhirnya Yot dan Topan menemukan CCTV rusak di area kontrakan. Yat, kamera ini mati pa malam kejadian. Lo pikir ini kebetulan? Pan, Topang, gue rasa ini direncanain. Tapi siapa? Istri pelaku? Atau orang lain yang pengen semua ini terjadi? Ada yang tak ingin kebenaran terungkap. Tragedi ini belum usai. Karena kadang, yang tampak di permukaan hanyalah bagian dari rencana yang lebih kelam. Bukan hanya istrinya yang tahu soal perselingkuhan itu. Ada orang dalam yang ikut main. Pizza itu cuma alat. Korban seharusnya bukan cuma satu. Yot, Topang, dan ayah Yot berkumpul. Suasana mulai tenang tapi masih penuh tanya. Ayah Yot, Pak RT itu dulu pernah nolongin saya. Dia orang baik. Tapi belakangan, katanya dia nemuin data kontrakan yang dipakai buat hal-hal ilegal. Bisa jadi itu ada hubungannya. Topang, jadi mungkin dia memang sengaja dibungkam? Di kantor polisi ruang interogasi. Bu Raras duduk di meja interogasi. Matanya sembab. Polisi terus mencecar pertanyaan. Polisi, apa benar Anda menaruh racun sendiri dalam pizza itu? Bu Raras, iya, tapi saya cuma ingin suami saya dan perempuan itu merasakan akibatnya. Saya nggak tahu kalau pizza itu bakal sampai ke orang lain. Saya cuma titip lewat sopir langganan kami. Polisi saling pandang. Nama baru muncul, sopir langganan. Yo dan Topang akhirnya menyelidiki di parkiran kontrakan. Mereka mendekati tukang parkir yang melihat kejadian malam itu. Tukang parkir, saya lihat mobil hitam berhenti sebentar. Ada orang turun, kasih dus ke driver ojol. Tapi kayaknya bukan pengirim biasa. Dia pakai jaket kayak orang hotel. Topang, orang hotel, kayaknya kita harus ke situ besok. Yot. Yot dan Topang membeku. Yot,
Berarti ini bukan cuma soal cinta. Ini pembunuhan berantai yang dibungkus kecelakaan. Suasana kota malam yang semakin mencekam. Kamera fokus pada wajah Yot yang cemas menatap ponsel. Di rumah Yot, malam hari, Yot membaca pesan suara dengan wajah tegang. Ia lalu menatap Topan. Yot, ada mantan pejabat yang punya kontrakan itu. Pak RT sempat nemuin bukti. Bisa jadi itu alasan dia dibunuh. Topan, hila? Jadi pizza itu cuma kedok buat nutup mulut Pak RT? Yot, dan pelaku sebenarnya mungkin lebih dari satu orang. Topan menyamar sebagai tamu hotel. Ia menyelidiki keberadaan sopir langganan milik keluarga pelaku. Ia mengendap di parkiran basement dan memotret mobil hitam yang sesuai dengan deskripsi tukang parkir. Kantor polisi, ruang tahanan. Mendapat kunjungan dari seorang pria tua berpakaian rapi, Pak Wahyudi, mantan pejabat, diam-diam pemilik kontrakan tempat selingkuhan suaminya tinggal. Kaget, saya nggak tahu Pak RT yang kena. ITU bikin salah saya. Kalau kamu buka mulut soal bisnis saya, kamu tahu risikonya, kan? Pesan suara, nama Wahyudi muncul terus dalam transaksi mencurigakan di kontrakan itu. Dia juga terhubung sama Adrian, sopir pengantar pizza. Yot, berarti ini konspirasi. Dan kita enggak bisa ngelapor ke polisi sembarangan, bisa bocor. Topang, terus kita harus gimana? Yot, tegas, kita bikin semuanya meledak. Di media, pizza beracun, kontrakan gelap, dan jejak mantan pejabat. Konspirasi kematian Pak RT. Saat ia menekan tombol, publikasikan, lampu ruang kerjanya mati. Seketika terdengar suara pecahan kaca dari belakang. Ketika keadilan mulai terancam, suara kebenaran tak bisa dibungkam selamanya. Tapi, apakah mereka masih sempat mengungkapkan semuanya sebelum terlambat? Cerita ini punya potensi luar biasa sebagai investigasi yang penuh ketegangan. Bergerak dari kasus salah sasaran menjadi konspirasi yang jauh lebih besar. Perkembangan ini menjaga ketegangan dan rasa penasaran penonton tetap tinggi. Karakter kompleks. Semua tokoh memiliki lapisan moral dan motivasi masing-masing. Istri pelaku yang tersiksa batin, selingkuhan yang merasa terjebak, dua tokoh muda yang ingin mengungkap kebenaran, dan mantan pejabat yang menyimpan rahasia gelap. Tema sosial yang kuat, ada isu keadilan, penyalahgunaan kekuasaan, tekanan sosial, dan kejahatan terselubung yang membungkus tragedi pribadi. Ini membuat cerita punya kedalaman lebih dari sekadar drama kriminal biasa. Pembangunan misteri bertahap. Detail seperti CCTV rusak, pesan di ponsel, sopir misterius, dan koneksi ke properti ilegal menunjukkan penulisan yang cermat dan terstruktur. Saran pengembangan. Perjelas motivasi tokoh jahat utama. Wahyudi sebagai dalang perlu diberikan motivasi yang kuat dan masuk akal agar konflik terasa meyakinkan dan klimaks nanti benar-benar memuaskan. Adegan Pak RT mengetahui rahasia besar sebelum kematiannya, agar penonton merasa lebih terikat emosional. Langkah Yot dan Topang untuk membongkar kebenaran lewat media bisa dieksplor lebih jauh sebagai senjata melawan sistem yang bobrok. Ini bukan hanya tentang pizza beracun, tapi tentang bagaimana kebenaran bisa dibungkam oleh kekuasaan dan bagaimana orang kecil berjuang untuk mengungkapnya. Ini bukan sekadar tragedi salah sasaran, tapi babak awal dari perang melawan sistem yang korup. Sangat layak dikembangkan. Bagi Kenneth Talent, dalam setiap plot twist, kamu menunjukkan bahwa kebenaran mungkin bisa disembunyikan, tapi tidak bisa dibunuh. Dalam setiap karakter yang rapuh tapi berani, kamu menunjukkan bahwa keberanian bukan tentang tidak takut, tapi tentang terus melangkah meski takut. Teruskan, jangan ragu, punya kekuatan untuk membuat orang berpikir, merasakan, bahkan berefleksi tentang dunia di sekeliling mereka. Ingat, banyak kisah besar berawal dari rasa penasaran kecil dan keberanian untuk bertanya. Kebenaran MU bisa menjadi kenyataan yang membuka mata banyak orang.